Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's not alone too. Don't let him know I said kick him out again free. Don't be a stranger. Jaringan adalah kumpulan perangkat komunikasi menggunakan protokol tertentu, sedangkan jaringan komunikasi komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bertukar data dan berbagi sumber informasi. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, ada yang disebut dengan elemen komunikasi data. Dalam elemen komunikasi data ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, resender atau pengirim, yang kedua receiver atau penerima, yang ketiga masage atau pesan, yang keempat protokol. Sender ini adalah perangkat atau entitas yang bertugas untuk menghasilkan, memproses, dan mengirim data ke penerima melalui media transmisi. Yang kedua, ada yang disebut dengan receiver. Receiver ini adalah perangkat atau entitas yang berfungsi menerima, membaca, menginterpretasikan data yang dikirim oleh pengirim melalui media transmisi. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan masage atau pesan, adalah informasi informasi dari pengirim kepada penerima melalui suatu media transmisi. Dan keempat ada namanya protokol, adalah Oke, kita lanjut ke bagian yang nomor 3 dan disebut dengan jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayah ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah LAN atau disebut juga dengan Local Area Network, dan kedua ada yang disebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network, dan ketiga ada yang disebut dengan Wide Area Network. Kalau LAN ini adalah jaringan dengan jangkauan kecil seperti dalam rumah, sekolah, laboratorium, atau kantor. Biasanya digunakan untuk berbagai printer, file, dan koneksi internet. Dan kedua ada yang disebut dengan MAN, yaitu jaringan yang mencakup satu kota atau area metropolitan dan menghubungkan beberapa LAN. Yang ketiga ada yang disebut dengan WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan dengan cakupan sangat luas, dapat menghubungkan wilayah antara kota, antara negara, sehingga seluruh dunia. Contoh terbesar adalah internet. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu jenis jaringan berdasarkan arsitektur. Yang pertama adalah client server. Client server adalah jaringan dengan server sebagai pusat layanan. Server menyediakan layanan dan client meminta layanan tersebut untuk digunakan pada perusahaan. Dan yang kedua adalah peer-to-peer atau biasa disebut juga dengan P2P. Semua perangkat memiliki peran setara. Setiap komputer bisa menjadi pengirim atau penerima data, digunakan pada jaringan kecil. Oke, kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu komponen utama jaringan komputer. Yang pertama ada yang disebut dengan hardware atau perangkat keras. 1. Switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Yang kedua, modem, mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Ketiga, NIC, network interface card, kartu jaringan pada perangkat. Yang keempat, kabel jaringan, media kabel untuk transmisi data. Baru kita lanjut ke bagian yang keenam, yaitu protokol jaringan. Fungsi protokol yang pertama adalah menentukan format dan urutan data. Yang kedua adalah mengatur cara pengiriman dan penerimaan data. Yang ketiga adalah menjamin keamanan dan kendala transmisi data. Contoh protokol itu yang pertama adalah TCP atau IP, dasar komunikasi internet modem. Yang kedua ada yang disebut dengan HTTP untuk akses web. Yang ketiga ada yang disebut FTP untuk transfer file. Yang keempat ada yang disebut dengan SMTP untuk pengiriman email. Dan kelima ada yang disebut dengan DNS atau penamaan domain. Oke, kita lanjut, yaitu ancaman umum. Yang pertama adalah malware, virus, worm atau trojan.
Oke, kita lanjut, yaitu upaya perlindungan. Yang pertama itu menggunakan firewall atau antivirus, yang kedua inskripsi data transmisi, yang ketiga pemanfaatan dan audit jaringan secara rutin, yang keempat mengikuti standar keamanan dan protokol yang tepat.